jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring 1 tadi bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Gitu. Bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya ya HIPMI. HIPMI. Ya, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres gitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Ibu Iriana atau Ibu Suri ini itu sebenarnya mendapatkan inspirasi dari mana sampai kemudian dia begitu ngotot atau ingin mencalonkan Gibran sebagai cawapres? Sebetulnya ini bukan langkah yang mendadak gitu, tiba-tiba gitu. Jadi ini sudah sejak tahun lalu memang Bu Iriana ini sering bercerita kepada Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik. Bersama saya, Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Kristi Rasana. Hai. Hai semua. Dia kembali ya. Kembali lagi. Untuk membocorkan berbagai informasi yang dahsyat. Kali ini gue deg-degan nih. Kenapa deg-degan? Lebih menantang aja. Lebih menantang. Iya. Dari mana memang? Dari suatu tempat di luar sana. Nanti kita bocorin di sini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di kanal YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa baca laporan majalah Tempo versi cetak maupun digital di link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa, jangan baca atau sebarkan konten bacakan karena ada hak ciptanya. Langganan saja. Betul. Murah hanya 10.000 satu bulan. Satu bulan 10.000 ya. Satu bulan. Kadang-kadang turun juga ya. Kadang-kadang turun, ada diskonnya gitu. Lebih murah dari harga kopi anak gaul Jaksel. Persis. Kita juga ada penonton nih jauh-jauh dari Inggris, Mas Rizky. Dadah dulu dong. Ini Inggris beneran, ini otista nih. Nah, kalau bedanya kan ketahuan kan. Iya, Mas Rizky ini sedang disertasi ya. Di mana di Leeds University ya. Dari Inggris. Ya. Oke. Main apa kita nih hari ini? Kayaknya soal keluarga Solo menarik gitu. Keluarga Solo. Jadi Cica ini baru saja kembali ya kan dari Solo. Selama hampir 1 minggu dia di sana ketemu dengan banyak narasumber yang mengetahui intrik-intrik mungkin atau juga perkembangan dan juga berbagai hal yang terjadi di Solo. Maka kita yakin pasti infonya top banget ya kan. Bocorin, Cak. Gue ini jangan ditugasin ke Solo terus lah. Sekali-kali ke Labuan Bajo gitu. Gue Raja Ampat. Boleh. Tapi kenapa penting kita mengangkat Solo, keluarga Solo ini? Ya, karena dari sinilah semua kekisruhan itu bermula, ya kan? Gitu ya? Ya, kalau dengar bahan atau cerita dari Cica itu kan semuanya bermula dari Solo. Gitu loh. Nah, apa yang ada di Solo, apa yang terjadi di Solo? Silahkan, waktu dan tempat untuk Cica. Oke. Tanya dulu dong, kan biasanya nanya dulu. Oke. Apa Cak temuan lu, Cak? Gua di sini sebagai moderator aja lah kali ini. Aduh. Kita ini perlu pelan-pelan ya bercerita tentang Solo karena sensitif sekali. Terus. Iya, jadi gue ceritakan dulu ya. Keluarga Jokowi begitu ya, keluarga Solo, keluarga Jokowi ini ada ring 1 dan ada ring 2 gitu. Supaya kita tidak masuk konteks dan tidak bingung ya. Keluarga ring 1 ini ada keluarga adik-adiknya Pak Jokowi, adik-adik Jokowi dan saudara-saudara dekatnya Iriana. Nah, ada juga keluarga yang ring 2. Keluarga ring 2 ini keluarga yang dari adik dan kakaknya bapaknya Pak Jokowi. Jadi Mbah Noto atau bapaknya Pak Jokowi itu punya adik dan kakak. Yang satu adalah Mbah Miono yang dulu kita sudah sangat menulis ya. Mbah Miono ini orang yang sangat berpengaruh pada langkah politiknya Pak Jokowi. Dan ada juga adiknya, adik yang kita juga tahu bahwa dia ini waktu itu menjadi jubir di acara pernikahannya Gibran. Gitu. Namanya Setiawan. Betul. Semua langkah politiknya Gibran dan tentu saja Kaesang ini benar seperti apa yang kita sudah sebut-sebut sebelumnya ya. Oh, ini menurut siapa ini? Menurut keluarga dekat. Menurut keluarga internal. Internal ya. Internal ring 1 ya. Ring 1 itu ada keluarga adik-adiknya Pak Jokowi dan ada keluarga Iriana. Oke.
bahwa langkah-langkah politik Gibran dan Kaesang atau anak-anaknya Pak Jokowi ini banyak dipengaruhi oleh ibunya. Bu Iriana. Ibu Iriana Betul. ya maksudnya. Ada satu peristiwa yang diceritakan oleh keluarga dekat ya, dalam arti keluarga inti gitu. Jadi waktu Idul Adha, waktu ini ya Lebaran Haji ya, bulan Juni, jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring 1 tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Gitu. Sudah disebut Prabowo dan Gibran. Dan Mas Gibran gitu. Dan memang saat itu keluarga sudah membaca bahwa Gibran atau Mas Gibran dalam bahasa keluarga Sultan keluarga itu memang didorong untuk maju menjadi cawapres. Menjadi cawapres. Karena yang kita dengar kan keinginan Gibran awalnya menjadi gubernur dulu kan. Entah itu gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI Jakarta gitu. Dan di ring 1 keluarga ini seolah semua sepakat gitu. Sepakat dan diam gitu, maksudnya oh ya gitu. Muntuk aja gitu ya. Ya muntuk aja karena ya semua keputusan itu diserahkan pada keluarga Pak Jokowi gitu, keluarga Pak Jokowi dan keluarga Bu Iriana ini gitu. Dan ternyata dukungan terhadap Gibran oleh Bu Iriana ini tidak hanya terjadi saat Idul Adha itu saja. Terus kapan? Berlanjut ya? Iya, itu satu titik peristiwa yang menegaskan bahwa Mas Gibran atau Gibran wali kota Surakarta ini akan maju sebagai cawapres. Jadi sudah sejak awal tahun sebetulnya. Dari awal tahun. Dari awal tahun. Jadi di awal tahun itu setelah acara Rakornas PDIP ya yang kita tahu di situ ada pergumulan ya karena Jokowi dikuyo-kuyo di situ. Betul. Ya, Megawati ya. Iya, itu saat itu juga Ibu Iriana ini dalam berbagai peristiwa ya atau dalam berbagai kumpul keluarga itu memang sudah meminta restu atau bukan meminta restu ya bahasanya sudah menginfokan kepada keluarga-keluarga dekat bahwa nanti minta dukungan ya untuk Mas Gibran maju bla segala macam gitu untuk maju sebagai penerus Pak Jokowi gitu bahasanya penerus Pak Jokowi waktu itu. Bahasanya penerusnya Pak Jokowi gitu dan konteksnya bukan dalam konteks daerah tapi nasional. Sudah ada memang ambisi ya? Ya, betul. Sudah ada ambisi. Tidak hanya kepada keluarga dekatnya, Sen Pran. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga ya, beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, HIPMI. Organisasinya ya HIPMI. HIPMI. Ya, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres gitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Di Solo itu. Betul. Berlanjut lah. Ya, betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga, ketua HIPMI Solo ya, ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Hidayati. Yang sekarang menikah atau menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK Mahkamah Konstitusi, bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Iya, dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai cawapres. Tapi Cak, Ibu Iriana atau Ibu Suri ini itu sebenarnya mendapatkan inspirasi dari mana sampai kemudian dia begitu ngotot atau ingin mencalonkan Gibran sebagai cawapres? Berseri-seri nih kalau sudah pernah bikin singkat ya. Gimana? Sebetulnya ini bukan langkah yang mendadak gitu, tiba-tiba gitu. Jadi ini sudah sejak tahun lalu memang Bu Iriana ini sering bercerita kepada keluarga dekat dalam beberapa kali pertemuan keluarga gitu. Bu Iriana menceritakan soal kegusarannya terhadap
hubungan antara ketua umum PDIP atau PDIP dengan Pak Jokowi gitu, bahwa di situ ada hubungan yang tidak harmonis dan ada semacam ketidakmendukungan lah ya PDIP terhadap langkah-langkah politik Gibran atau keluarga Solo gitu. Dalam contoh waktu Gibran menjadi wali kota Solo itu kan hampir tidak mendapatkan rekomendasi Pram, karena PDIP sudah mempunyai calon sendiri kan, gitu. Dan itu adalah satu bentuk kumulatif. Jadi ada semacam kalau keluarga ya, ini helikopter view keluarga ini ada semacam upaya melawan gitu loh, upaya melawan Megawati. PDIP dan Megawati tentu saja. Di sisi lain dari Pak Jokowi sendiri atau dari Presiden itu ada keinginan untuk melanjutkan beberapa proyek yang mungkin tertunda karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun, yaitu ada keinginan untuk melanjutkan IKN dan proyek-proyek besar lainnya yang kemungkinan belum akan selesai sampai akhir masa jabatannya Presiden. Jadi dari alasan-alasan itulah kemudian terkumpul gitu. Kemudian tercetuslah keinginan untuk menaikkan Gibran sebagai cawapres. Jadi, panjang ya? Iya, jadi kalau anak tangga itu Gibran dari anak tangga 1 langsung menuju ke atas gitu loh. Yang kayak meme-meme itu kan, wali kota langsung 2 langkah ke sakit kaki gue diinjak sama injak beneran. Aduh. Jangan suka menginjak, Sen. Oh iya, yang gak enak diinjak gitu ya. Tapi lu berbakat jadi penguasa lo ini, suka menginjak ini. Aduh. Sorry Mas, makanya pakai sepatu dong. Tapi yang gue dengar ya, sebenarnya Iriana ini sudah cukup lama tidak suka dengan PDIP. Bahkan dari periode pertama pun dia sebenarnya sudah punya resistensi yang cukup tinggi. Ini ada narasumber yang cerita lah ke gue waktu itu ya, bahwa ya memang ini tadi Cica menyebutkan akumulasi ya, karena memang sudah cukup lama dia berseberangan atau tidak suka dengan PDIP. Benar itu, Cak? Banget. Kok seperti tertahan gitu sih. Ada sesuatu yang menekan sekali dari Lepaskan, Cak, lepaskan. Lepaskan. Kurang bocor Cica kali ini nih. Nah, lu punya informasi juga soal itu, Sin? Iya, gue dengar juga kan ngobrol sama beberapa narasumber ya, maupun di partai maupun di istana ya. Ya karena memang selama ini melihat hubungan Jokowi dengan Megawati kan seperti saklar lampu lah, nyala hidup. Nah, di itu Iriana nyala hidup. Nyala mati. Salah. On off. Ya karena kita takut mati, Pram. Oke. Gimik aja. Terus gimana? Ya karena kan selama ada pertikaian antara Jokowi Megawati, kadang-kadang kan PDIP itu secara personal ya mengkritik Jokowi. Seperti Januari kemarin kan tanpa PDIP Jokowi bisa jadi apa begitu kan. Anak-anaknya juga diperiksa-periksain oleh PDIP. Bahkan waktu itu kita pernah bocorin juga di sini, bahkan itu Hasto Kristianto, sekjen PDIP itu punya list dosa atau pelanggarannya Jokowi di PDIP. Nah, itu dicatat betul sama PDIP kan, kesalahan-kesalahan Jokowi. Itu pernah disampaikan juga oleh Hasto ke Gibran gitu. Makanya memang ini ya ibaratnya lu jadi presiden kan pasti punya rasa jadi orang pertama, orang nomor 1 lah ya di Indonesia. Lu partai politik walaupun mengantar lu sebagai presiden, lama-kelamaan juga akan dilupakan karena apalagi lu tidak punya partai politik gitu ya, Prabowo. Itu sih. Oke, jadi kembali lagi Juni Iriana sudah mengumumkan ke keluarga dekatnya bahwa siap-siaplah untuk mendukung Prabowo Gibran. Prabowo dan Gibran, betul. Nah, setelah itu manuver apa lagi yang dilakukan oleh Iriana? Nah, kalau kita lihat Pram, Sen, jadi belakangan Bu Iriana itu sering sekali ke Solo. Seberapa sering? Seminggu tuh 4 hari gitu. Sering banget kan? Dia jarang itu ya nemenin Jokowi sekarang ya. Kunker gitu. Ya, mungkin salah satu faktor itu juga. Tapi ini confirm dari beberapa orang dan beberapa keluarga ya yang kita temui. Ya. Betul. Bahwa Bu Iriana ini sekarang lebih banyak di Solo untuk yang pertama memberi dukungan psikologis lah ya kepada Mas Gibran, kepada Gibran untuk pencawapresannya. Dan ternyata tinggalnya Bu Iriana di Solo dalam waktu yang lama ini juga untuk memberikan masukan-masukan kepada tim intinya Gibran. Termasuk relawan aja yang gue denger juga kan? Ya, yang lu denger seperti itu juga. Persis sekali. Jadi hampir setiap malam gitu ya, dalam beberapa waktu sebelum Gibran diumumkan sebagai cawapres itu, tim inti Gibran ini sering sekali datang ke rumah Bu Iriana yang di Solo gitu, untuk ngobrol, diskusi dengan Iriana dan Gibran langsung gitu. Dan banyak keputusan-keputusan Gibran atau langkah-langkah Gibran juga yang didirect langsung oleh
Iriana. Oke, itu sebelum pencalonan ya? Sebelum pencalonan. Sampai sekarang sih, Pram. Sampai sekarang. Okay. Jadi sering sekali termasuk dukungan dari relawan-relawan Gibran untuk Prabowo di awal-awal itu juga karena permintaan Iriana? Salah satu faktornya karena ada dukungan dari ibu negara. Karena begini, Pram, dukungan ibu itu dukungan yang paling besar gitu. Kasih sayang ibu itu kasih sayang atau restu yang paling besar gitu. Oke, tapi dalam dunia politik ini jangan-jangan RI 0 ini. Itu tadi. Karena kalau ibu mendukung, ayah pasti mendukung, Pram. Iya, bukan RI 3 lagi ya. Ini RI 0 ya. RI 0 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Betul. Nggak pernah disebutkan itu. Oke, kita pindah lokasi sejenak. Edisi minggu lalu kita berbicara soal lurah di Konoha ya kan, yang dikunciin pintunya gitu, tidak bisa masuk gitu ya, dan terpaksa tidur di sofa karena Bu Lurahnya mangkel gitu loh. Ini Pak Lurah nih tidak gesit, tidak satset untuk mendukung putra mereka menjadi calon pengganti lurah gitu. Nah, dapat cerita nggak dari negeri yang lain ini kira-kira seperti apa? Ketemu juga ya, kita ketemu sama keluarganya Naruto ya kan. gimana isinya? Ya, itu menjadi namanya keluarga di Konoha itu juga cerita bahwa cerita itu intinya tidak membantah maupun tidak membenarkan lah seperti itu, Pram. Dan menjadi bahan evaluasi untuk keluarga gitu ya, Cak. Jadi keluarga di Konoha ini menonton Bocor Halus ya? Oh, menonton. Ya, dan adiknya Lurah Konoha, ini entah adik yang mana ya, itu juga memang seperti itu kondisinya, gitu, menceritakan seperti itu, dan itu katanya menggambarkan istana Konoha, Sin. Iya. Kelurahan Konoha maksudnya. Kelurahan. Iya. Orang-orang pada kaget lah. Akhirnya info itu bisa muncul ke publik. Bisa bocor, gitu. Betul. Ya namanya Bocor Halus politik, kita bocorin ya kan. Iriana, apakah dia sendirian saja atau ada orang-orang dekatnya Jokowi yang juga mendukung keinginan atau ambisinya dia? Ya, begini, Gibran dan Jokowi itu kan punya tim yang sudah lama ya. Keluarga Jokowi lah ya, kita sebut keluarga Jokowi itu kan sudah punya tim yang sudah lama sekali yang ikut Jokowi sejak di Solo gitu. Kita sebut aja lah ya, kita sudah tahu semuanya. Ada Anggit tangan kanannya, ada Anggit itu mantan wartawan yang sekretaris pribadi presiden ya. Betul, sekarang menjadi sekretaris pribadi presiden. Betul. Dan ada David. David juga dulu mantan ajudannya Jokowi yang kemudian menjadi tim inti Jokowi. Dan sejak wali kota Solo, sejak Gibran menjadi wali kota Solo, David ini ditugaskan yang menempel Gibran. Gitu. Nah, kita tahu ya, Anggit, dan ini informasi juga sudah firm dari banyak narasumber kita bahwa Anggit ini sudah pamit ke keluarga Pak Jokowi, termasuk ke Pak Jokowi sendiri, untuk mendukung Ganjar, begitu. Dan ketika ketika sebelum konser Ari Lasso di Solo, itu kan ada pertemuan Juni ya, ada pertemuan keluarga kan, Pramsin, ada pertemuan keluarga di Solo, dan di situ Bu Iriana bilang ke keluarga-keluarga ini bahwa kalau sekarang ada apa-apa jangan ke Mas Anggit, tapi ke Mas David gitu. Jadi sudah memasrahkan apapun itu ke Mas David karena dianggap Anggit ini sudah tidak satu gerbong, tidak satu komando lah ya, jadi tidak satu mulai menyingkirkan orang-orang yang tidak mendukung rencananya dia ya. Iya, gitu. Atau tidak diberi tugas-tugas dalam hal politik lagi lah, yang strategis ya. Iya, yang strategis, termasuk analisis politik, menghitung data segala macam sekarang sudah tidak lagi diberikan. Gue ada cerita juga soal David ini. David ini pas ngobrol gue sama sana sini ya, banyak narasumber. Ini bukan katanya ya, tapi orang-orang politisi yang mengetahui peristiwa begitu. David ini juga sebagai orang mempersiapkan acara-acara relawan, Pram. Jadi misalkan kayak acara Samawi begitu, itu ada tangan David juga di situ. Apa perannya? Banyak yang mengatakan bahwa David ini juga yang mempersiapkan pendanaan untuk setiap acara-acara relawan Gibran. Itu makanya kalau kita lihat kan masif sekali kan tuh acara-acara relawan Gibran maupun acara-acara Prabowo Gibran. Oke, tapi sebenarnya di keluarga Solo sendiri tidakkah terjadi pertentangan? Karena Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju gitu. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan Cica sudah membedah betul kan, Iriana
mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Yeah. Nah, Irian ini turunlah ke bawah, keluarga Iriannya pun setuju. Yeah. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden begitu. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Pram, itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitulah ya. Politik seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Keluarganya. Okay. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Gitu. Ya. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden gitu, Pak. Nah, ini ada detailnya sedikit nih. Gimana, Cak? Gimana, Cak? Soal keluarga yang mengingatkan Setiawan tadi ya? Iya, jadi ini ya, gue ingin petanya dulu ya. Kan di keluarga Jokowi itu ada ring 1 dan ada ring 2. Keluarga ring 1 ini yang keluarga yang adik-adiknya Bu Iriana dan adik-adiknya Pak Jokowi. Gitu. Ring 2 ini yang keluarga-keluarga dari turunannya Mbah Noto gitu. Jadi adik dan kakaknya Mbah Noto. Mbah Noto ini adalah dari Jokowi. Ayah dan dari Pak Jokowi. Dan ada juga Mbah Miono, ini kakaknya Mbah Noto itu yang dulu berpengaruh terhadap karir politiknya Pak Jokowi gitu. Dan ada adiknya tadi yang Pak Setiawan tadi itu. Ya, ini yang namanya keluarga ring 2. Nah, peringatan atau upaya untuk menjaga agar Pak Jokowi ini soft landing itu munculnya dari ring 2. Ring 2-nya itu dari keluarganya Betul. Ayahnya Pak Jokowi kan? Ayahnya. Dan tidak hanya datang langsung, Sen, tapi juga Pak Setiawan ini menitipkan pesan kepada salah satu kerabat untuk datang kepada Pak Jokowi, Presiden, untuk menitipkan bahwa soal Mas Gibran, ini alangkah lebih baiknya jika karir politik itu dititi dari anak tangga yang sepantasnya. Itu. Jadi tidak langsung naik tadi. Itu kenapa? Karena mereka menginginkan Jokowi soft landing. Keluarga ring 2 ini menginginkan Jokowi soft landing. Dan waktu itu Jokowi menjawab soft landing piye to gitu. Jawabannya seperti itu. Artinya dia sudah tidak peduli akan soft landing atau hard landing sekalipun. Ya. Bisa diartikan seperti itu. Enggak, sekarang kan belakangan kan muncul narasi ya bahwa Jokowi bersedia dituduh apapun gitu untuk kepentingan bangsa dan negara gitu kan. Tapi kan muncul narasinya semacam itu sekarang. Iya, tapi itu ternyata juga menggoyahkan Jokowi ketika itu sebelum Jokowi berangkat ke China dan ke Riyadh waktu itu. Jadi ternyata ada semacam kegusaran dari titipan pesan itu ketika Jokowi terbang ke China. Jadi ada inilah ya, mungkin pergolakan batin karena itu datangnya dari keluarga. Tapi saat itu yang kita ceritakan bahwa di Cina Jokowi sudah menerima apa tadi namanya yang pesan-pesan itu kan dari salah satu kepala lembaga negara bahwa ada upaya penyerangan ke sentimen negatif ke juga Gibran, sentimen negatif ke Gibran, maka waktu itu Jokowi kemudian firm untuk mendorong ya sudah Gibran. Jadi itu tetap ada pengaruhnya, Pram. Namanya juga keluarga, Pram. Dan Jokowi ini sangat mendengarkan keluarga-keluarga dari terahnya Mbah Noto itu. Itu. Oke, ya walaupun kita juga sebenarnya kalau melihat adalah ketidakpantasan ketika Gibran saja menjadi calon wali kota, ya kan? Waktu itu. Kenapa? Karena ini sudah pasti dinasti politik. Gitu. Lagi-lagi untuk teman-teman yang ingin berdebat soal apa itu dinasti politik, silahkan membaca di situs MA ada tulisan, ada pendapat dari Ari Dwi Payana soal apa itu politik dinasti, dan Ari Dwi Payana sekarang adalah staf presiden. Dan itu sudah tidak pantas sebenarnya ketika Gibran pun maju sebagai calon wali kota. Emangnya
apa yang terjadi Pram di Solo Pram? Nah, jadi gini, ini informasi lama ya, waktu Gibran mau menjadi calon wali kota. Nah, waktu itu kan Jokowi datang ketemu dengan FX Rudy, dan di situ dia meminta langsung kan kepada FX Rudy untuk mendukung Gibran sebagai calon wali kota. Nah, dan FX Rudy waktu itu kan incumbent ya, dia ketua DPC Solo, cuman dia bilang nggak bisa karena PDIP Solo sudah punya calonnya Purnomo, dan di situ FX Rudy bilang bahwa kalau tidak ada perintah dari ketua umum dia tidak akan mengubah keputusannya. Nah, tapi kemudian ya kita tahu lah ya ada manuver-manuver yang kemudian membuat pengurus pusat ini akhirnya mau mencalonkan Gibran gitu kan, dan akhirnya juga yang satu lagi bukan hanya memberikan tiket pada Gibran, tapi memberikan lawan untuk Gibran. Nah, yang penjahit itu lawan ya, boneka itu ya, Pram ya. Jadi waktu itu ini ada beberapa orang PDIP nih, petinggi PDIP cerita bahwa Gibran ini meminta supaya dia tidak melawan kota kosong. Pengen terlihat ada jerih payah lah, ada lawan lah. Maka dibikinlah lawan ini. Incumbent siapa itu yang menyiapkan bukan incumbent tapi independen. Independen. Nah, dibikinlah lawan ini, dan PDIP itu begitu bekerja keras untuk mengumpulkan KTP supaya calon independen ini yang dibikin gitu kan bisa memenuhi syarat. Cica kan habis dari Solo. Dapat cerita yang sama tuh. Ya, jadi di Solo gue ketemu langsung sama FX Rudy dan Seno Gede. Membenarkan ceritanya Pram ya. Membenarkan cerita Pram soal itu, dan satu kepala daerah yang PDIP lah ya. Bahwa menceritakan bahwa memang si lawan penjahit ini, si orang biasa atau dari independen lah ya, ini memang tidak berkampanye dan tidak ada effort sama sekali. Enak banget untuk dong ya. melawan Gibran. Jadi ya maju untuk sudah tahu kalah. Gitu. Dan ada satu detail Pram, gue tambahin sedikit yang pertemuan Rudy dengan Jokowi ya, waktu di Loji Gandrung tadi itu ya. Jadi Jokowi itu meminta Rudy untuk dibantu begitu kan, dan di situ ada buntutnya. Apa itu buntutnya? Buntutnya ini permintaan dari ibu gitu. Ibu niku sinten nggih? Ibu negara RI 0. Lagi-lagi Iriana. Ada buntutnya. Jokowi. Yang ngomong saat itu betul. Ini cerita Rudy. Cerita Rudy. Oke. Ketika kami bertemu di Solo. Mantap infonya ya. Semakin kelihatan bahwa memang Iriana ini seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, memang punya peran yang besar terhadap majunya Gibran. Cukup strategis lah ya perannya, karena ya itu menemui banyak orang gitu. Kemudian juga mengkonsolidasikan keluarga gitu kan. Tapi ini kan bukan hanya keinginan dari Iriana sendiri, tapi juga memang ada keinginan dari Jokowi. Kan? Iya, tentu. Gitu loh. Jadi tidak serta-merta ini adalah Iriana seorang, tapi ya Jokowi memang ingin mempertahankan kekuasaan yang kalau kita lihat mulai dari perpanjangan masa jabatan, terus juga penundaan pemilu, presiden 3 periode. Ini kan sudah menunjukkan bahwa dia memang sangat ingin berkuasa lebih lama gitu kan. Yang menurut beberapa orang ini sudah mengembalikan atau Jokowi ini sudah mengembalikan Orde Baru untuk berkuasa lebih lama lagi. Lebih lama, ya betul. Ada satu cerita begini Pram. Jadi ini cerita dari muridnya, salah satu muridnya Gus Karim ya. Gimana itu? Jadi Gus Karim guru ngajinya Jokowi ya? Betul, guru ngajinya Jokowi. Abdul Karim. Ya, KH Abdul Karim ya. Jadi sebulan lalu salah satu muridnya ini didatangi oleh Gibran. Ya, Gibran ini cerita kepada salah satu muridnya Gus Karim bahwa soal politik ya, Pak Prabowo ini sudah berjanji dengan Pak Jokowi untuk di 2 tahun pertama ketika nanti dia menang sebagai presiden, ini akan fokus untuk melanjutkan apa yang tidak selesai oleh Pak Jokowi, oleh pemerintahan Jokowi ketika menjelang 2024. 2 tahun ini kenapa? 2 tahun ini dihitung dari masa COVID yang hilang. Misalnya 2 tahun ini dipakai untuk menuntaskan IKN batch pertama. Gitu. Jadi, proyek yang tidak ada gunanya itu sebenarnya ya. yang bilang ya. Banyak orang yang bilang, bukan gue. Iya. Jadi begitu. Jadi kenapa gue ceritakan itu, karena keinginan Jokowi untuk meneruskan masa jabatan itu kan salah satunya karena khawatir proyek-proyeknya tidak selesai kan di 2024. PSN itu tidak selesai. Oke. Dengar-dengar ada rencana juga untuk menjadikan Gibran sebagai petinggi Gerindra.
Nah, gimana iya itu ceritanya? Itu udah pernah gue sebut loh di berapa episode sebelumnya kan. Dulu tawarannya sebagai wakil ketua umum Gerindra kan. Tapi sekarang ini lebih tinggi jabatannya begitu. Ya, gimana itu? Kabarnya bahkan jadi posisi ketua umum Gerindra. Wah, either itu Gibran atau bapaknya di situ. Oh, enak ya? Enak ya? Mungkin ya bisa bisa di trade dengan bisa jadi presiden, ya udahlah partai ini bisa dikelola oleh keluarga Solo, mungkin begitu kan. Kenapa Gibran tidak masuk Golkar saja? Waktu itu kan berembus kabar bahwa Gibran akan masuk di Golkar. Ya, kita kan juga dapat tuh yang foto. Kemarin jadi ditampilin nggak sih tuh fotonya tuh? Iya, yang jaket Golkar sudah dipersiapkan tuh Gibran ada namanya. Nah, ini menarik nih, kenapa nggak di Golkar? Karena di Golkar tuh banyak faksinya. Jadi lu bukan saham tunggal lah kalau di Golkar, itu banyak megang sahamnya. Jadi misalkan Gibran menjadi ketua umum, nanti itu bisa digoyang oleh para pemegang saham dan tergantung komisaris utama. Di Golkar seperti itu. Nah, di Golkar ini kan komisaris utamanya itulah presiden kan. Kayak kondisi sekarang nih, Erlangga tuh sebagai ketua umum, tapi ada komisaris utamanya ada Jokowi. Siapapun, kapanpun bisa diganti oleh Jokowi. Nah, dengan pertimbangan itu, akhirnya lebih aman kalau misalkan Gibran itu di Gerindra. Karena kan partai komando juga di Gerindra itu kan, tidak banyak faksi, dan lebih tenang lah kalau di Gerindra gitu. Makanya lebih baik di Gerindra. Dan kita juga melihat waktu di Golkar ya, untuk kepengurusan Golkar itu sendiri kan, kita sudah pernah menuliskan juga di majalah Tempo bahwa Jokowi ini punya andil yang sangat besar untuk menentukan siapa ketua umum. Ya kan? Dulu P3 juga itu kan sempat muncul ya, Romahur Muzi. Betul. Ya kan, tuh didukung oleh Jokowi. PAN juga. PAN, terus juga Golkar itu oleh Jokowi juga. Setia Novanto waktu itu didukung, terus kemudian akhirnya diganti oleh Erlangga. Dan ketika Bambang Susatyo yang sekarang menjadi ketua MPR ini sempat ingin melawan Erlangga, ada utusan Jokowi yang kemudian datang dan meminta supaya Bambang Susatyo tidak usah maju, tapi akan mendapatkan posisi sebagai ketua MPR. Waktu itu kan sudah pernah kita tuliskan. Utusannya sekarang jadi pimpinan lembaga lah, Pram ya. Iya, betul. Tapi memang ini kuasa Jokowi ini sangat besar ya, mengatur partai, mengatur negara gitu. Artinya sistem presidensilnya ini sudah meluas kemana-mana gitu kan. Kan saya adalah presiden. Nah, presiden betul, bukan lurah ya kan. Oke. Dan gue cek ya di soal Gerindra tadi ya. Gue cek di DPC Gerindra di Solo begitu ya. Mereka mengkonfirmasikan bahwa ternyata ada keluarga dari Bu Iriana yang sudah masuk ke Gerindra tapi melalui DPP katanya. Jadi mereka sudah kami kemarin cek ada, tapi ya itu namanya sedang ini karena masuknya lewat DPP. Dari pusat ya langsung. Dari pusat, betul. Iya, ngapain lewat bawah kalau dia sudah menguasai. Ini menarik juga, Pram. Ini berkaitan dengan hubungannya Jokowi maupun dengan PDIP. Kenapa banyak keluarga Iriana maupun Gibran diisukan masuk jadi Gerindra, petinggi Gerindra? Karena ingin mengurangi jumlah kursi DPR RI dari PDIP di Jawa Tengah maupun jumlah pemilih PDIP di Jawa Tengah gitu. Bahkan di koalisi Indonesia Maju sendiri antara Gerindra dan Golkar ini ya saling bersaing lah ini untuk mengambil ceruk suaranya PDIP supaya bisa menambah kursi DPR RI di Golkar ataupun di Gerindra. Ya, kira-kira bisa nggak tuh Sin merebut suara dari Banteng? Bisa ya dan bisa tidak, Pram. Kenapa Bisanya kalau misalkan seluruh kekuatan alam, udara, tanah, air dibantu untuk itu. Seluruh instrumen ya. Instrumen negara lah ya. Ya kalau misalkan tidak, hitung-hitungannya kan agak berat lah gitu, Pram. Tapi menurut gua dengan kondisi seperti sekarang ada penggunaan alat-alat negara gitu ya, dan juga di satu sisi kalau gue melihat ya, Banteng ini lagi sibuk di pojokan, lagi menangis gitu kan, kebanyakan air mata gitu loh, antara pecat enggak kelamaan gitu loh, mau pecat aja gitu loh. Kenapa kemudian harus mengumbar drama-drama seperti itu gitu loh. Dan menurut gua harusnya lawan aja kalau memang mau melawan. Sekarang susah, tapi kan mereka mau melawan bagaimana? Mau menyerang politik dinasti juga nggak bisa. Ya karena dia dinasti semua di situ. Persis. Coba kita lihat partai-partai apakah ada yang menyebutkan soal dinasti? Nggak ada. Kan juga pernah menyebutkan soal itu kan. SBY dinasti. Nggak bisa dinasti juga. Mana lagi? PAN juga ada. Golkar juga banyak. Begitu. PDIP juga begitu. Terus maksud lu mau menyerang Jokowi dengan isu dinasti? Ya nggak bisa gitu loh. Dan ini dinasti baru yang diciptakan oleh Jokowi. Persis. Dalam konteks adalah mendinastikan sebagai pimpinan tertinggi di
Indonesia nasional kan. Ya. Jadi siapapun presidennya yang berkuasa tetap Jokowi. Begitu kira-kira bisa dibilang begitu nanti. Nah, keistimewaan akan adanya dinasti politik ini, Sen, Pram, ini terbukti sebetulnya ketika gue jalan-jalan di Solo kemarin. Solo itu sekarang kan banyak event. Megah sekali kotanya. Rame lah gitu. Dan gue berjalan-jalan ya di beberapa tempat itu banyak sekali logo-logo BUMN. Support by BUMN, support by BUMN gitu. Masalahnya ketika gue datang ke beberapa lokasi di sekitarnya ya, dan gue ngobrol dengan kepala daerah di sekitar Solo Raya lah ya. Mereka ini semacam ini loh, gerenengan gitu. Ada gerenengan dari kepala-kepala daerah ini. Solo ini, keistimewaan di Solo ini tidak ada efek dominonya untuk kota-kota penyangga. Dalam arti gini, mereka kesulitan sekali ketika meminta bantuan CSR BUMN gitu misalnya. Maksudnya harus butuh effort lebih lah gitu. Dan ya itu tadi, efek-efek domino secara ekonomi itu tidak merembes sampai ke kota-kota penyangga. Sedikit lah, bukan tidak ada sama sekali, tapi kecil sekali efeknya gitu. Bahkan ada bahasa seorang kepala daerah gitu bilang ini seperti kanibal gitu. Ada bahasa seperti itu. Gimana kanibal itu maksudnya? Ya, keistimewaan di Solo ini kemudian hanya terpusat di Solo saja. Ya, dan kalau kita lihat memang kita juga pernah menuliskan ya soal keistimewaan yang didapatkan oleh Gibran selama menjadi wali kota gitu. Dan ini jelas bahwa ini adalah dampak dari dinasti politik kan. Apalagi kalau bukan itu berbagai sumber daya itu diarahkan ke Solo kan. Itu kan pernah ditulis juga sama kita ya di majalah Tempo ya. Soal pembangunan taman, bukan bangunan taman tapi Mangkunegaran gitu. Terus juga berbagai proyek lain lah, semua dipusatkan di Solo. Itu efek dinasti pasti. Iya, dan kita sudah pernah menyebutkan bahwa politik dinasti itu tidak akan menghasilkan sistem politik yang adil juga dengan pemilu yang adil. Never, nggak pernah. Gue pernah ya, Pram, ngobrol juga nih soal politik dinasti sama politikus-politikus lainnya ya. Yeah. Ada kesan Jokowi ini ingin menyimbolkan politik dinasti itu bagus dengan cara pembangunan kota Solo. Kan secara market lah, begitu kan, dengan banyak pembangunan, event dan lainnya itu dinilai sebagai positif kan. Tapi lu bandingin tuh di daerah lain tuh, contohnya di Banten, dimanapun lah kota-kota yang ada terjadi politik dinasti, katakanlah keluarganya jadi bupati, wali kota, anaknya atau keluarganya begitu, pembangunannya minim begitu kan. Nah itu orang-orang mulai berpikir tuh pindah tuh, oh ya udahlah dinasti bisa bagus kok begitu. Nah itu ingin membenarkan lah politik dinasti itu, pola-pola itu sudah terjadi juga. Iya, dan kemarin juga Hasyim Joyo Hadikusumo menyebutkan kan bahwa ya kalau nggak suka jangan pilih Prabowo Gibran gitu. Ini lagi-lagi ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi tanggung jawab partai politik dan juga perannya kalau kita lihat itu adalah mengkader. Nah, ketika kemudian ikut mendukung terciptanya dinasti politik, ini nggak benar. Ini kan sama saja seperti lu yang berbuat kesalahan, terus kemudian lu meminta mengembalikan pada publik gitu loh. Seolah-olah tidak terjadi kesalahan apapun di situ. Ya. Padahal itu sudah jelas politik dinasti itu salah. Gitu, tidak memberikan kesempatan yang adil dan juga tidak memberikan pertarungan yang adil dalam pemilu. Pastinya. Dan pada akhirnya memunculkan KKN. Nah ini kan menarik nih, dengan konstelasi politik yang semakin memanas, ada juga pertarungan nih. Entah pertarungan intrik politik, tapi dari pertarungan pemasangan baliho nih, Pram. Ini lucu ya? Lucu ini. Jadi misalkan ada pasangan A masang di daerah di titik mana begitu ya. Nah tiba-tiba ada orang yang punya kewenangan, punya dana berlebihan, itu mengontak nih yang punya tiang, gue berani nih bayarin lu 2 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Bahkan unlimited. Yeah. Berapapun numbernya lu minta, dia kalau rasional dibayar begitu. Makanya kan kalau kita lihat itu menjamur kan, Pram. Banyak sekali. Yang menjamur ini kan cuma sepanduknya Prabowo Gibran. Betul. Ya kan? Dan PSI. Betul. Jangan lupakan. PSI itu penting itu. Nah, kenapa nih pertarungan ini? Karena secara canvassing itu dianggap orang-orang nanti semakin terbrainwash lah ya untuk Prabowo Gibran, legasinya Jokowi dan lain-lain. Makanya sampai saat ini banyak sekali narasi bahwa kita menang satu putaran. Gimana caranya satu putaran kan? Target mereka itu sekitar 60%, Pram. Oh, tinggi sekali ya. Nah, karena kalau 60%, ruang lu untuk menggugat itu tertutup. Kalau misalkan 50%,
andaikan 60%, andaikan dua pasangan lainnya 20%, 20 sekian persen, gugatnya gimana kan? Artinya lo siap menerima aja nih. Pasangan jadi lo pasangan akan sulit sekali kan lo menggugat segala kecurangan dan lain-lainnya begitu. Makanya dipaksakan betul untuk 60% lebih itu. Tapi di Solo sendiri menjadi salah satu battleground nggak nih? Gimana, Cak? Ya, tentu ya. Karena Solo Raya lah ya. Solo Raya ya. Karena di Solo ini kan mayoritas PDIP. Ya. Dan PDIP di Solo itu sebetulnya memang sudah terpecah ya. PDIP yang pendukung, memang PDIP ideologis PDIP dan PDIP yang pendukung Jokowi gitu. Dan ada cerita menarik, trik menarik dari pendukung-pendukungnya Gibran dan Gimana Prabowo. Itu? Jadi sekarang pendukung Prabowo dan Gibran itu berkampanye secara masif mengadakan event-event yang massal, tapi mendatangi kantong-kantong atau kandang-kandang banteng, mengumpulkan 100 orang, 50 orang, tapi yang tokoh-tokoh masyarakat atau pentolan-pentolannya. Nah, mereka nanti yang bergerak sampai ke akar rumput. Jadi pergerakannya ini semi-semi senyap gitu. Karena kalau lebih efektif gitu betul, ya. Pakai Thomas, Mas. Iya. Kenapa? Tokoh masyarakat. Thomas. Iya, oke lah. Karena kenapa? Karena kalau mereka mengadakan acara yang masif dan massal, bisa terjadi pertama bisa chaos atau dua dikerjain. Gitu. Jadi mengantisipasi itulah. Atau minimal kalau acara lu sepi kan nggak dibully-bully di medsos ya. Ya, bisa. Ada antisipasi itu. Oke ya. Rasanya cukup dulu ya. Minggu depan kita mungkin akan tampil dengan menghadirkan narasumber yang juga tahu soal dinasti politik dan pergerakan keluarga Solo. Oke. Menarik nih. Menarik. Cukup ya. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye. Bye.